Selamat datang kembali. Kali ini kita mau ngobrolin sesuatu yang penting nih. Soal gimana rencana hidup sama karir yang udah kita susun rapi, malah bisa jadi jebakan buat kita sendiri. Kita bakal fokus ke bab 11 dari bukunya Adam Grant, Think Again. Spesifiknya tentang cara lepas dari yang namanya pandangan terowongan atau tunnel vision. Betul. Jadi sumber kita ya bab itu aja. Iya, tujuannya. Mau coba bedah gitu. Kenapa sih kita sering banget ya terpaku sama rencana awal, padahal kan proses mikir ulang atau rethinking itu bisa buka kemungkinan baru yang wah mungkin nggak kita duga sebelumnya. Buat kerjaan, buat hidup juga. Mungkin Anda ingat cerita Ryan yang dikutip Grant itu kan? Calon dokter bedah saraf, sukses banget, udah capek impiannya. Tapi terus dia jadi ragu. Ini beneran impian yang pas nggak ya buat dia? Nah, itu dia intinya. Persoalan yang cukup sering terjadi kayaknya. Oke deh, mari kita gali lebih dalam yuk. Kenapa sih rencana yang kelihatannya udah oke banget, udah sempurna gitu, malah bisa bikin kita nggak puas ujung-ujungnya. Kita mulai dari konsep tunnel vision ini ya. Silakan. Jadi, kata Grant, kita itu bisa jadi terlalu fokus, terbutakan sama tujuan awal kita. Sampai-sampai kita abai sama pilihan lain. Padahal mungkin pilihan lain itu lebih bagus, lebih menjanjikan gitu. Iya, bener banget. Dan ini nyambung banget sama yang namanya eskalasi komitmen. Kita itu punya tendensi buat terus aja invest waktu, energi, bahkan mungkin uang ya, ke jalur yang udah kita pilih. Padahal udah ada sinyal-sinyal kalau ini kayaknya kurang pas deh, atau bahkan mulai kelihatan bakal gagal. Oh, jadi makin lama makin sayang gitu ya buat ninggalin. Persis. Ironisnya lagi, dorongan ini, kata Grant, bisa jadi malah datang dari grit atau kegigihan itu sendiri. Semangat pantang menyerah yang biasanya kita anggap bagus itu loh. Tapi ada sisi gelapnya. Kadang, tindakan paling gigih itu justru ya berani buat belok arah, buat ganti rencana. Bukan malah ngotot di jalan yang salah. Wah, menarik ya. Pernah nggak sih Anda ngerasa gitu? Kayak kejebak ngejar target lama yang, sekarang kok rasanya udah nggak gue banget gitu. Kayaknya ini umum ya. Kayaknya sih iya. Nah, yang menarik lagi nih, Grant juga nyinggung soal gimana kita mengikat identitas kita sama pekerjaan. Maksudnya gimana tuh? Gini, seringkali kita mikirnya saya adalah seorang ilmuwan, misalnya, bukan saya lagi melakukan pekerjaan sains. Kelihatannya sepele ya, tapi menurut Grant, ini bisa membatasi ruang kita buat eksplorasi. Oh, jadi kalau kita mikirnya saya adalah dokter, kita jadi susah gitu bayangin diri kita melakukan hal lain selain jadi dokter. Kurang lebih gitu, jadi kurang fleksibel buat coba hal baru. Identitas yang terikat sama tindakan, kayak saya melakukan riset, itu lebih luas daripada yang terikat sama label, saya seorang peneliti. Ini berlaku buat anak-anak maupun orang dewasa katanya. Ini jadi ingat contoh lain di bab itu soal kriteria pasangan hidup. Kan nilai-nilai kita bisa berubah ya seiring waktu. Betul. Tapi bisa jadi bayangan kita soal pasangan ideal itu masih yang versi dulu, versi remaja mungkin. Padahal kita yang sekarang butuhnya udah beda. Wah, jadi mikir ulang ini penting di banyak aspek ya. Tepat sekali. Terus ada lagi paradoks soal kebahagiaan. Menarik juga ini. Gimana tuh? Grant kutip riset, katanya kalau kita terlalu fokus ngejar kebahagiaan, malah kebahagiaannya jadi menjauh. Loh kok bisa? Ya gitu deh. Sebaliknya, kalau kita fokus nemuin makna dalam apa yang kita kerjakan, kepuasan yang lebih dalam dan tahan lama itu seringkali datang dengan sendirinya. Contohnya kayak si Candice Walker itu ya, petugas kebersihan di pusat kanker. Nah, iya, dia nemuin makna yang luar biasa dalam pekerjaannya. Bukan cuma dari tugas bersih-bersihnya, tapi dari interaksi dia sama pasien. Jauh melampaui job desk resminya kan? Itu yang bikin dia merasa puas. Iya. Nah, ini bagian yang menurut saya, wah, keren banget. Soal menerima ketidakpastian. Itu bukan tanda lemah loh, tapi justru kekuatan. Setuju. Grant kasih contoh FDR, Franklin D. Roosevelt. Di tengah krisis besar loh itu, dia secara terbuka nunjukin ke publik kalau dia lagi mikir ulang rencananya. Itu butuh keberanian ya? Iya kan? Itu nunjukin kelincahan berpikir, bukan malah ragu-ragu yang negatif gitu. Dan ini bisa kita terapkan juga, anggap aja mikir ulang ini kayak, ya eksperimen terus-menerus dalam hidup kita. Grant kasih saran praktis nih. Apa tuh? Coba deh jadwalkan pemeriksaan hidup atau life check-up secara berkala. Mirip kayak kita cek kesehatan rutin aja.
Oh, jadi ada waktu khusus gitu ya buat refleksi? Iya, bukan buat nambah stres ya, tapi sebagai momen buat nengok. Arah gue ini masih benar nggak ya? Masih gue banget nggak sih? Sediain waktu khusus entah bulanan atau 3 bulanan gitu. Buat secara sadar mikir ulang, bahkan unlearning juga. Unlearning, maksudnya? Melepas asumsi lama, cara pandang lama, atau pengetahuan lama yang mungkin udah nggak relevan lagi sekarang. Wah, oke. Gimana menurut Anda nih, kalau kita rutin bikin jadwal periksa arah hidup kita, apakah ini bisa jadi kunci buat kita keluar dari, ya, rutinitas yang mungkin udah nggak pas lagi, tapi kita nggak sadar gitu? Sangat mungkin. Karena kadang kita jalan terus aja, nggak sempat berhenti buat mikir. Jadi apa nih kesimpulan utamanya dari obrolan kita? Intinya sih rencana awal kita itu, baik soal karir atau hidup, lebih baik kita lihat sebagai hipotesis aja ya, bukan takdir yang kaku, yang harga mati gitu. Tepat. Hipotesis yang perlu diuji terus-menerus. Dan keterbukaan buat terus evaluasi, buat mikir ulang jalur kita, itu justru kunci buat kita bisa bertumbuh dan nemuin jalan yang lebih otentik lah ya, seiring kita sendiri juga berubah kan? Betul sekali. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran lagi dari Grant yang menarik buat Anda renungkan. Dia kan menyarankan kita misahin opini dari identitas. Maksudnya, apa yang Anda hargai itu beda sama apa yang Anda yakini saat ini. Oke. Gimana kalau pemisahan yang sama kita terapkan bukan cuma ke opini, tapi ke rencana jangka panjang kita sendiri? Maksudnya? Lihat rencana itu sebagai sesuatu yang lagi Anda coba, lagi Anda eksplorasi, bukan sebagai inti dari siapa diri Anda. Jadi kalau rencananya berubah, bukan berarti Anda gagal atau identitas Anda runtuh. Menarik. Gimana kira-kira perspektif ini bisa mengubah cara Anda menghadapi masa depan yang ya selalu penuh ketidakpastian itu? Coba direnungkan. Wah, pemikiran yang bagus banget buat dibawa pulang. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa lagi.